Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema tingkatan dan pembagian ruh di akhir zaman. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kembali ke ini, ar-ruh. Ar-ruh itu ada yang bermakna ar-ruh at-tabi'i. Jadi ada dua maknanya. Ruh tabi'i, ruh fisik, ruh tabiat. Apa itu ruh tabiat? Dukhanun manba'uhu damun aswad fi tajwifi hadzal lahmus sanubari. Dukhan ini secara harfiah berarti asap, tapi saya menerjemahkannya energi. Energi yang sumbernya ada pada darah hitam, darah kental yang dipompakan di dalam rongga jantung. Ya. Jadi darah itu ada energi nggak di dalamnya? Kenapa kemudian ada namanya kita kalau donasi darah itu apa? Donor darah. Karena darah itu ada dukhonun manba'uhu damun aswad. Dia ada energi luar biasa di darah itu. Nah teman-teman yang sudah habis bekam, habis bekam ya? Yang habis bekam siapa? 1, 2, 3. Itu yang habis bekam bagian punggung. Kan kita kan kalau punggung kaku-kaku bangun tidur itu bekam aja. Karena itu energinya membuat punggung kita kaku. Coba bayangkan, kaki kita bengkak sedikit aja, susah nggak jalan? Saya sampai nggak bisa jalan loh kemarin 2 hari lalu. Cuma karena kaki kita bengkak sedikit aja. Bayangkan kalau ada darah nggak lancar di bagian punggung. Dan di situ banyak saraf. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW potong kompas dengan cara berbekam. Jadi sebelum nanti tua-tua banget lah ya, berbekam lah dari sekarang. Ya. Perempuan gimana kan sudah haid? Haid kan beda. Bekam ya bekam, haid ya haid. Ya, maka semoga nanti ada yang bisa bekam perempuan. Ya. Kalau di Ribat sudah ada tuh bekam laki-laki. Halim senior, Halim junior. Ya, Halim junior ya. Wa yantashir biwasatil uruq ad-dawarib fi jami' ajza'il badan. Itu energi mengalir melalui perantaraan pembuluh darah yang ada di setiap anggota tubuh. Wah, Imam Ghazali udah bahas begitu loh. Jadi di zaman itu kan tahun 400-an dia wafat tahun 505. Sekarang udah 1445. Dia ngerti loh bagian begini. Kalian jangan malas baca biologi nih mahasiswa nih. Mesti baca juga yang begitu-gitu, ya. Wa mithaluhu kasirajin fi baitin idh tastadi'u jami'u zawayal bait bihi wa huwa alladhi yuriduhu al-atibba bihi bi'itlaqir ruh. Nah, perumpamannya apa? Perumpamannya seperti lampu di rumah. Coba lampu ini dia dicantolin doang atau ada kabelnya? Kabel itu pembuluh darah. Nah ini lampu. Anggap ini lampu. Lalu ada pembuluh darah di badan. Itu kabelnya yang mengalir. Kita pasang pulsa nggak? Pulsa dibeli, nanti masuk energi listrik, tergantung berapa voltnya yang kita pasang. Maka nanti ada yang mengalir. Yang mengalir pada energi darah itulah yang disebut oleh para kedokteran lama dengan ar-ruh, nyawa. Gitu. Jadi gagal jantung karena jantungnya sudah tidak mempain darah. Saya nggak tahu itu orang kalau mati suri itu kan jantungnya darahnya nggak ngalir ke otak dan itu bahaya. 1 detik saja darah tidak ngalir ke otak itu bahaya. Sangat-sangat bahaya. Apalagi 2 detik, 3 detik bisa banyak sel yang mati. Ya. Nah ini ruh versi kedokteran lama. Saya yakin sampai sekarang hal ini nggak akan jauh berubah. Ya. Nyawa kalau bahasa sekarangnya. Adapun ar-ruh dalam pemaknaan agama, kata Imam Ghazali, huwa al-latifatur rabbaniyah allati hiya ma'na haqiqatil qalb.
Tadi kolbu hakikat manusia. Sekarang ruh itu adalah hakikatnya kolbu. Gitu. Jadi ruh itu dimensi rohani di dalam kolbu. Energi kolbu itulah yang disebut ruh. Dialah yang tahu, gitu. Dialah yang kemudian yang tahu kadar kemakrifatan itu bagaimana. Jadi kalau orang kedokteran, kalau darahnya bagus, maka tubuhnya sehat. Kalau ruhnya menerima energi ilahiyahnya kuat, barulah orang yang disebut kuat. Inilah yang terjadi pada Ahlul Badar. Mereka nggak makan, bulan puasa, 313 orang bisa mengalahkan ribuan orang. Kenapa? Karena ruhaninya terhubung dengan energi Al-Latifah Ar-Rabbaniyah. Jadi sudah kebayang nih sistem di tubuh kita. فالروح والقلب متواردان على ذلك اللطيفة على نسك واحد وإليه الإشارة. Ruh dan kolbu inilah yang kemudian satu dimensi dalam latifah Rabbaniyah. Inilah yang disebut dalam Quran, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Jadi teman-teman, kalau disebut ruh dicipta, itu ruh yang disebut oleh orang-orang kedokteran. Itu makhluk dicipta. Tapi ar-ruh yang disebut di Quran, tidak ada satu ayat yang menyebutkan bahwa ar-ruh itu dicipta. Karena Allah tidak menyebutkan dia dicipta, kita juga harus ngikut kata Allah. Gitu. Itu yang kita kemudian sampaikan. Tapi kok banyak yang salah faham. Ya? Tapi ya sudahlah. Karena orang salah faham, fa innahum la ya'lamun. Ya, kembali ke kajian yang tadi, orang nggak ngerti mau gimana. Ya. Terus kamu nanti dianggap musyrik sama dia, ya terserah dia. Ya. Betapa capeknya orang yang kecil kesalahan kita, siang malam dia dengerin kita cuma cari kesalahan. Hebat bener itu ya. Jadi Buya Asfi itu ada orang yang nonton dia cuma mau cari kesalahan dia. Buya Aldomi itu ada penggemar-penggemar lama yang kemudian beralih hati. Itu nonton cuma mau cari kesalahan. Begitu pentingnya beliau berdua ini kan. Ada gitu ya. Orang capek-capek, dan betul mencari kesalahan orang itu sangat capek, melelahkan sekali ya. Yang ketiga an-nafs. An-nafs, apa itu an-nafs? Nafsun, kita sering menyebut kata nafsu. Nafsu itu tidaklah nafsu dalam bahasa Indonesia. Nafsu dalam bahasa Indonesia identik dengan keinginan rendahan. Tapi nafs dalam bahasa Al-Quran ada beberapa makna. Nafs kadang diartikan zatullah, ya, seperti dialog Sayyidina Isa dengan Allah, ya. A'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, gitu. Yuhadzirkumullahu nafsah. Allah mewaspadai zatnya, dirinya. Itu nafs berarti zat, ya. Tapi nafs juga berarti di Quran itu jiwa. Nah, nafs juga berarti makna yang lain, yaitu nafsu. Nah, kata nafsu yang negatif inilah yang masuk ke bahasa Indonesia, dan bagi Imam Ghazali itu makna pertama. Kata beliau, an-nafs walaha maknayan, minimal ada dua makna. Yang pertama, al-ma'na al-jami' li quwwatil ghadab wasyahwah wa sifatil madmumah. Kata nafsu sering identik dengan kemarahan, syahwat rendahan, dan juga sifat-sifat yang tercela. Orangnya bernafsu, kita sering ngomong gitu ya. Nafsu politiknya tinggi gitu. Kita ngomong gitu kepada orang, oh berarti maknanya ini. Inilah yang disebut dalam hadis Imam Al-Baihaqi, inna a'da'adaika ma baina janbaik. Semaknanya ada di Tirmizi. Musuh terbesarmu adalah ma baina janbaik. Dan ini antara dua sisimu, yaitu nafsu, dirimu sendiri. Wahiyal mujahada wal ma'mur bikasriha. Inilah yang diperintahkan untuk berusaha keras melawannya. Ya. Melawan emosi berat gak? Oh berat, sangat berat. Melawan syahwat berat gak? Lebih berat lagi. Ya. Melawan sifat karakter buruk berat gak? Sangat berat. Ya. Oleh karena itu perlu riyadhah diulang, perlu mujahadah, usaha yang keras. Jadi apa beda riyadhah dan mujahadah? Riyadhah itu usaha berulang-ulang, mujahadah itu keseriusan maksimal. Itu mujahadah, ya. Makna yang kedua, an-nafs adalah al-latifah ar-rabbaniyah allati hiya ihda ma'ani ma'naya ya ruh wal qalb, ya, ma'ani ar-ruh wal qalb wal nafs. Jadi kadang-kadang nafs itu identik dengan ruh dan qalb. Kadang-kadang dia, maka ada istilah namanya an-nafs ar-rabbani. Adalah istilah begitu.
An-nafs al-mutmainnah, itu kolbu yang sudah tenang. An-nafs ar-radiyah, al-mardiyah, itu babnya di bab kolbu, ya. Berarti kalau begitu kita harus pintar membaca teks, ya. Ini nafs yang mana? Apakah nafs yang pertama yang identik dengan syahwat syahwat yang buruk, sifat yang buruk ataupun kemurkaan, emosi, atau nafs yang kedua, ya. Wahia haqiqatul insan allati tumayyiz biha ala sairil hayawan. Nah, inilah yang membedakan dia dan manusia. Wa idza safat wa tahallat bi dzikrillah, apabila dia bersih dan dihiasi dengan zikrullah, muhya anha atharu syahawat wa sifatul mazmumah, lalu dibersihkan dari syahwat dan sifat tercela, sumiyat an-nafs al-mutmainnah. Jadi apa definisi nafs mutmainnah menurut Imam Ghazali? Satu saja, kolbunya bening karena berzikir kepada Allah. Yang kedua, kolbunya dibersihkan dari syahwat dan sifat-sifat tidak terpuji, barulah jiwanya tenang. Seperti anak bayi, kalau anak bayi ini pakai popoknya sudah penuh, dia gelisah nggak? Tapi karena dia nggak bisa ngomong, dia nangis, dia gelisah, dia nangis. Cuma kita nggak paham. Pas kita pegang, udah penuh. Coba ganti, pasti dia berubah. Dan lagi di zaman, dia nggak nangis lagi. Sama, bayangkan roh kita bersemayam di tubuh yang di situ syahwatnya sedang menggelora, sifat-sifat buruknya sedang menggila, maka roh kita gelisah. Jadi kapan seorang gelisah? Apabila dia jauh dari zikrullah tadi dan dia kemudian membiarkan dirinya terjebak pada syahwat-syahwat yang tercela itu. Nah, tapi itu teman-teman pembagian Imam Ghazali. Nah, kita boleh bagi lagi versi akhir zaman, ya, biar lebih gampang. Biar lebih gampang, ya. Nafs itu sesuai ayat tadi, yahulu bainal mar'i wa qalbi. Bahwa mar'un, seseorang akan dijarak dengan kolbunya. Mar'un, berarti ada istilah lain tuh mar'un, ada akal, ada mar'un, ada seseorang. Maka kita bagi, ada sisi zahir manusia berdasarkan yang tadi, latifah yang ada yang zahir, ada yang latifah robbaniyah. Nah, yang zahir ini jantung ada pada hewan, ada pada yang mati, ada pada kita. Oke? Berarti kalau itu yang disebut kolbu, ada di semuanya. Ruh, jika ruh itu yang disebut adalah energi yang mengalir pada darah, itu juga ada pada kerbau. Dan kerbau lebih kuat dari kita. Kuda lebih kuat dari kita. Berarti ruhnya lebih kuat dari kita dong. Ya? Jadi darahnya lebih kuat, kan ada orang yang latihan terus. Bener nggak? Itu darah dia lebih kuat dari kita secara pemahaman ini. Tapi bukan itu yang kita maksud. Bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah an-nafs. An-nafs itu berkaitan dengan jasad, dengan alam zahir. Al-qalbu war-ruh berkaitan dengan alam batin. Ya. Ilmu psikologi berhenti pada nafs, jiwa yang berkiblat menghadap kepada alam zahir. Itulah asbabnya kenapa ilmu psikologi tidak mampu menyelesaikan masalah qalbiyah, tapi dia hanya mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa dirasiokan dalam ilmu psikologi. Kalau di kolbu kan nggak bisa dirasiokan. Gelisah, apa yang bisa ngiling gelisah? Akhirnya kemudian psikolog kerjasama dengan dokter, muncullah suatu ilmu namanya psikiatri. Ya, dokternya disebut psikiater. Psikiatri yang udah ada sakit kejiwaan. Oh, sakit kejiwaan, seperti itu namanya. Psikolog, bukan, psikosomatis. Psikosomatis. Jadi dia dokter, tapi melihat penyakit orang berdasarkan indikator-indikator psikisnya. Namanya psikosomatis. Jadi kalau psikiatri itu sakit jiwa. Iya, oke. Itu harus dijelaskan ke masyarakat supaya mereka nggak takut berobat masalah jiwa dia bukan sakit jiwa toh. Dia cuma psikosomatis. Karena teman-teman kita kalau bilang kamu sakit jiwa harus dibawa ke dokter, dia takut karena disebut sakit jiwa. Ternyata namanya apa? Ya, kamu jadi dokter itu aja ya. Ya. Tapi kalau parah tetap pakai penenang toh untuk obat pertama. Ya. Penenang terus organnya juga diobati. Organnya juga diobati. Tetap diobati. Berarti ada tindakan medis. Ya. Lalu diberikan sugesti. Ya. Tapi saya banyak ketemu dokter begitu, stres juga. Dokternya stres. Karena dia menghadapi orang stres, orang gelisah gitu, ikut stres juga dia.
Dan alhamdulillah salah satu sahabat kita dulu yang ikut suluk itu dokter senior untuk bagian itu. Saya nggak tahu dia psikiater atau dia ahli psiko tadi. Psikomatis. Itu psikiater. Psikiater ya. Psikolog tidak melewati kedokteran, dia Enggak. langsung jadi psikolog. Dia langsung pakai sugesti. Nah, kalau psikolog itu dari SMA Masuk. 6 tahun jadi psikolog, tapi kalau dokter psikiater dari SMA 6 tahun jadi dokter umum, baru ngambil spesialis psikiater. Panjang kerjaannya. 9 tahun. Jadi Makanya 9 tahun lah. 9 tahun ya. Minimal kalau mau jadi mursyid hebat, ente harus belajar 9 tahun. Latihannya 9 tahun. Itu insya Allah bisa langsung. Orang gelisah langsung tenang. Tapi kalau Allah mau, lahzah wahidah. Jadi bedanya ilmu rohani begitu. Tapi tetap saja orang kalau dapat rasa sesaat, tapi untuk mengajarkan belum tentu dia bisa. Untuk mengajar itu anugerah lain lagi, yang mesti diusahakan, mesti dibiasakan. Baik teman-teman, ini baru awal daripada muqaddimah kajian diri. Ya, kesimpulannya tadi kita sudah sebutkan bahwa ada nafs, ini berkaitan dengan ya kita sebut dengan nafs ya. Lalu bagian kedua kita sebut dengan ruhiyah. Ruhiyah ini dimulai dari kolbu. Kolbu di dalamnya ada fuad. Dalam fuad ada namanya lub. Dalam lub ada namanya sir. Dalam sir disitulah nanti bersemayam apa yang disebut ar-ruh. Ya, ar-ruh ini tidak menempati tubuh, tapi dia juga bukan di luar tubuh. Tapi ar-ruh ini bukan Tuhan. Ruh itu ya ruh. Ya. Namun dia bersumber dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung tanpa perantara. Ya. Makanya induk dari ruh itu disebut dengan Ummul Arwah, bahasanya disebut dengan Ahmad. Jadi Ahmad itu nama daripada induknya ruh. Nah, kita salah satu haikal arwah, haikal ruh, Ahadatur Ruh, Ahmad Ummur Ruh. Jadi Ahmad itu adalah sebutan untuk induknya ruh. Jadi ketika di Quran disebut nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari rohku, bukan dari zatku, tapi dari Ahmad. Nah, inilah satu-satunya media penghubung antara ruh dengan Allah. Maka ar-ruh yang dalam diri kita, dia ketika dia sadar, kesadaran dia kepada siapa? Ahmad. Qalbu ketika dia sadar, sadarnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena qalbu ini mentadbir tubuh. Ya, tubuh ini adalah buah daripada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman, sahabat-sahabat semua, ini kajian serius tapi alhamdulillah bisa santai, ya. Bisa dicerna, ya, karena sudah masuk langsung ke dalam kajian hati, kajian diri. Dan ini yang kita cari-cari di kitab Ihya Ulumuddin, dan inilah kekhasan daripada Imam Al-Ghazali. Dan boleh juga disebut inilah kerjaan ahli thariqah, ahli tasawuf, ngurusin kolbu itu, ngurusin nafs, ya. Tapi kalau yang mampu sampai ngurusin ruh, nah itulah yang disebut wali-wali kutub, ya. Jadi kalau kita bisa ngurus nafs sudah hebat, ngurusin kolbu udah hebat, bisa ngurusin ruh, baru itu ahli, ya, al-aqtab, ya, orang wali-wali yang menjadi poros alam semesta. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita semua, meridhai guru-guru kita semua, baik guru-guru kita yang masyhur, guru-guru kita yang mastur, guru-guru kita yang sufiyah, guru-guru kita yang malamatiyah, guru-guru kita yang tidak tersebutkan namanya satu persatu, guru yang mengajarkan satu huruf dan dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kirimkan untuk mereka Al-Fatihah.